Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Hari ini saya kedatangan sebuah produk dari Dobeli Indonesia dengan merek dagang WR77 Deposit Remover Anti Jamur. Jadi produk ini diklaim dapat membersihkan jamur kaca mobil. Oke, nanti akan coba kita review seperti apa kinerjanya. Saksikan videonya sampai selesai karena pembersihan jamur kaca merupakan sesuatu yang sangat kritikal ya. Jadi jangan sampai nanti ada salah satu step yang terlewatkan seperti itu. Dan buat kawan-kawan yang sudah pengalaman atau sudah pernah menggunakan produk ini, silahkan share pengalamannya di kolom komentar supaya nanti bisa kita jadikan referensi bersama. Sebelum kita lanjutkan, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sebagai bentuk dukungan pada channel ini supaya tetap ada dan selalu memberikan informasi otomotif yang bermanfaat lainnya. Let's play and check it out. Sebelum kita memulai pekerjaan, itu ada 3 hal yang ingin saya ingatkan pada kawan-kawan semua ya, tentang pembersihan jamur kaca. Yang pertama, kawan-kawan harus membaca cara pakainya. Produk apapun kawan-kawan ketika membeli sebuah produk untuk digunakan, kawan-kawan harus membaca dengan teliti cara pakainya. Karena jangan sampai menyesal ketika nanti ada masalah setelah dibaca ternyata ada langkah yang terlewatkan. Seperti itu Mas Bro. Jadi ini sangat penting, nomor 1. Yang kedua, jangan membersihkan kaca di jalur atau area yang kena wiper, baik itu depan ataupun belakang. Jadi kawan-kawan harus tahu dulu nih, ini adalah pembersih jamur. Pembersih jamur. Kalau area yang kena wiper itu biasanya dia tidak berjamur, tetapi tergores. Jadi ini bukan penghilang gores, tapi pembersih jamur. Bukan untuk area kaca yang terkena wiper, baik itu depan ataupun belakang. Kalau mau membersihkan kaca depan ataupun kaca belakang, itu di pinggir-pinggir di area yang tidak kena wiper. Karena sudah pasti ini tidak bisa memperbaiki goresan. Terus yang ketiga, karena ini merupakan zat kimia ya, itu lebih baik kawan-kawan membersihkan kacanya itu per bagian. Maksud saya seperti ini. Jadi kawan-kawan membersihkannya per bagian sekitar ya 30 cm persegi lah. Kawan-kawan bersihkan, kawan-kawan bilas. Bersihkan lagi, bilas lagi. Supaya apa? Supaya deposit atau sisa-sisa dari zat kimia ini tidak berlama-lama di kaca kita. Dan itu bisa menimbulkan resiko. Produk apapun seperti itu. Itu ya 3 hal yang harus kawan-kawan perhatikan supaya tidak terjadi resiko dan hasilnya bisa sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Yuk kita mulai. Oke, yang akan saya coba hilangkan dengan produk ini adalah kerak-kerak di tepi kaca ini ya. Tepi kaca depan ini. Nanti saya tidak akan mengenai di area wiper ya. Karena yang di area samping tuh jamurnya tidak terlalu nampak, kalau punya saya nggak terlalu berjamur. Jadi ini jamur yang paling tebal, nanti akan coba kita hilangkan yang di tepi kaca ini. Di atasnya ini juga sebenarnya ada sih, ada bekas-bekas jamur juga. Nanti akan coba kita hilangkan. Oke, kita baca dulu aturan pakainya ya, cara pakai produknya. Cara pakai yang pertama, kocok dahulu sebelum pakai. Yang kedua, bersihkan bagian kaca dengan air. Jadi sebelum aplikasi nanti kita bersihkan pakai air dulu atau kita siram air. Yang ketiga, tuangkan WR77 di atas kain bersih. Nah ini tadi sudah dapat bonus ya, ada kain microfiber, nanti akan kita gunakan. Terus gosokkan segera merata pada kaca, langsung digosokkan segera seperti ini. Terus bilas atau semprot dengan air bersih, segera langsung dibilas dengan air bersih. Selanjutnya bersihkan dengan kain lap kering. Nah berarti setelah disemprot langsung dikeringkan. Dilarang pakai pada kaca berfilm dan dipakai di bawah terik matahari. Kaca berfilm ini kalau di mobil artinya dia di sisi dalam ya, berarti tidak boleh dipakai di kaca sisi dalam yang ada filmnya. Yang kedua, dan tidak boleh dipakai di bawah terik matahari. Nggak tahu ini mungkin hubungannya dengan panas ataupun cepat kering nanti zat kimianya, tapi yang jelas ini tidak boleh di bawah tidak boleh dipakai di bawah terik matahari. Keep away from children, jauhkan dari anak-anak. Ini ya. Oke, langsung saja kita mulai pekerjaannya. Ya, kita buka dulu ya penutup mesinnya supaya lebih mudah membersihkannya. Ini akan saya lepas plastiknya ini. Ini tadi wiper
sama lock-locknya udah saya lepas. Ini jadi tinggal dilepas saja, tinggal ditarik supaya lebih mudah proses pembersihannya. Nah, seperti ini. Oke, kameranya bisa standby di sini saja. Nanti kita akan bersihkan bagian ini ya. Bagian ini dulu, baru nanti semuanya. Baik, kita bersihkan dulu pakai air ya. Tadi sih sudah saya bersihkan, tapi nggak apa-apa, kita bersihkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita tuangkan produk WR77 di kain bersih atau microfiber. Nuangkannya kawan-kawan jauhkan dari area mobil ya, takutnya mengenai bagian lain, takutnya berpengaruh gitu. Seperti ini. Jangan lupa pakai kaos tangan plastik ya, ini biasanya sudah dibawain sih ketika kawan-kawan beli kaos tangan plastik ataupun kaos tangan karet. Oke, seperti ini. Kita coba bersihkan keraknya. Kita gosok-gosokkan seperti ini. Karena ini keraknya cukup tebal ya, jadi sepertinya butuh agak lama sedikit. Oke, kalau sudah air, silahkan disemprotkan air. Langsung kita bersihkan ya. Jadi perbagian seperti ini ya kawan-kawan ya, supaya zat kimianya itu tidak ngendon di kaca kita. Oke, cukup. Coba kita keringkan. Ya, kita tunggu sampai kering, coba apakah hilang sempurna. Ya, keraknya hilang ya. Jadi keraknya hilang. Kalau yang bawah ini kan dia kacanya memang luka karena tadi ada plastik ya. Plastik itu setiap hari bergetar pasti dia menyentuh kaca. Tetapi kerak yang sambungannya ini ya, yang sambungannya lurusnya ini, tadi kan ada semacam kayak 2 layer gitu ya. Bawah ini luka, yang atas tuh dia kerak. Keraknya hilang dia. Ini kan kelihatan sambungannya ini ke sini dia hilang. Ya kan? Nih, keraknya yang di atas ini hilang. Nanti setelah dipasang plastiknya pasti akan kelihatan. Oke, akan coba kita kerjakan semua ya. Ingat ya kawan-kawan ya, ini jangan sampai kena di area yang kena wiper. Ini saran saya sih, seperti itu. Oke, kita coba kerjakan semua ya, per bagian. Oke, selanjutnya kita bersihkan sampai bersih ya kawan-kawan kacanya, supaya jangan sampai tertinggal di kaca kita zat kimianya. Nanti akan kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita keringkan atau kita lap pakai lap bersih yang lembut ya. Saya di sini menggunakan lap microfiber seperti ini. Dan inilah hasilnya ya kawan-kawan ya. Bersih sih kalau menurut saya. Di sambungan antara plastik dan kaca yang biasanya banyak kerak di sini, setelah kita bersihkan jadi bersih. Dan kalau menurut saya ini nggak ada cacat ya kacanya ya.
kawan-kawan bisa lihat dari pantulan cahayanya nggak ada pelangi ataupun permukaan yang tidak rata. Mungkin pertanyaan selanjutnya, seperti apa Om kalau sudah sehari atau 2 hari gitu ya. Jadi kemarin saya sudah coba juga di kaca samping saya itu sehari yang lalu. Itu coba kita cek aja ya nanti ya. Ini kita cek dulu yang sambungan ini. Mungkin ada kurang-kurang sedikit ya, mungkin karena kurang teliti aja sih. Seperti itu. Oke, jadi sehari yang lalu saya juga mengaplikasikan di kaca samping saya ya. Tepatnya di bagian ini, di sini saya kasih cairan WR77. Kalau kita lihat ini sudah 1 hari sih, kondisinya aman ya, nggak ada cacat, nggak ada pelangi, nggak ada gores gitu di area sini. Tetapi coba kita lihat ketika kita semprot pakai air. Kelihatan ya. Nah, kelihatan ya. Jadi di area yang kemarin bekas terkena WR77 itu dia lebih nempel terhadap air, atau efek daun talasnya itu agak hilang gitu. Tapi tidak masalah, ketika kawan-kawan mau efek daun talasnya itu kembali, itu kawan-kawan tinggal finishing menggunakan produk-produk pelapis yang banyak dijual di online shop ya. Banyak sekali, silahkan kawan-kawan cari sendirilah untuk memberikan efek daun talas.